Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Herazi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah TEFL. Yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Bimantoro Setiawan. You can call me Bima. Nomor untuk mahasiswa saya 20291012. Saya berasal dari Prodi Bahasa Inggris, semester 6 di kelas A, Fakultas Budaya, Manajemen dan Bisnis, Universitas Pendidikan Mandalika. Pada saat ini saya sedang melaksanakan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP atau asistensi mengajar, yang dimana kebetulan saya ditempatkan di Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Mataram yang berada di Jalan Pejanggi di samping Bank NTB Syariah. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan peran guru dan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Tentu di SMA Negeri 9 Mataram. Baik, peran seorang pendidik dalam pembelajaran atau peran seorang pendidik dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung di dalam kelas maupun di luar kelas itu mencakup satu, menjadikan siswa yang aktif dalam kegiatan belajar mengajar, menciptakan suasana yang kondusif, aman, nyaman, dan mendukung siswa untuk terus belajar, memotivasi mereka untuk terus belajar lebih giat lagi, menciptakan metode pembelajaran yang bervariasi, memberikan reward atau semangat kepada siswa, menciptakan aktivitas di dalam kelas yang melibatkan siswa aktif dalam proses belajar mengajar. Baik, saya jelaskan sedikit. Menjadikan siswa yang aktif dalam kegiatan belajar, ini adalah peran guru yang tentu harus dilakukan oleh seorang pendidik atau seorang guru, yang dimana membawa ruang kelas menjadi lebih gemuruh suaranya akan menjadikan siswa lebih nyaman dalam proses belajar mengajar. Sama dengan poin nomor 2, menciptakan suasana yang kondusif, aman, tidak ada yang saling bully, tidak ada yang saling mengejek di antara teman sebaya yang ada di dalam kelas. Menciptakan suasana yang nyaman, tidak ada yang saling lempar, tidak ada yang saling usil dengan teman sebangkunya, dan mendukung siswa untuk belajar. Tentu, guru harus mendukung lebih lagi untuk siswa yang terus ingin belajar lebih dan lebih lagi untuk menggali lebih ilmu yang belum mereka ketahui. Menciptakan metode pembelajaran yang bervariasi. Seperti di video saya yang sebelumnya, menciptakan metode pembelajaran yang bervariasi adalah suatu tugas dari guru untuk bagaimana menyampaikan ilmu yang cepat untuk didapati, cepat untuk difahami oleh siswa tersebut. Itulah mengapa peran guru sangatlah penting dalam menciptakan metode pembelajaran yang bervariasi. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa metode pembelajaran yang dipakai dalam pembelajaran di SMA Negeri 9 Mataram. Tentu dengan guru pamong saya. Dengan bagaimana beliau mengajar, bagaimana beliau mempraktekkan metode pembelajaran yang sangat banyak bervariasi di sana. Memberikan reward atau semangat kepada siswa.
Poin nomor 4 ini memberikan reward atau semangat kepada siswa, artinya ketika siswa memberikan poin nomor 4 memberikan reward atau semangat kepada siswa. Artinya apa? Ketika siswa mendapatkan nilai yang bagus atau nilai yang kurang, kita tetap memberikan reward kepada mereka. Tapi dengan perbedaan yang ada. Ketika kita memberikan ketika kita memberikan reward kepada siswa yang lebih cepat pahamnya, itu ada sedikit lebih semangatnya. Nah, beda dengan hal yang kita berikan reward kepada siswa yang kurang atau yang belum sampai kepada targetnya. Apa itu? Semangatnya harus terus kita dampingi, terus kita pantau, terus kita berikan kepada siswa tersebut. Itulah mengapa salah satu peran guru dalam menciptakan pembelajaran yang efektif di dalam kelas, yaitu memberikan reward atau semangat kepada siswa. Reward tersebut tidak harus berupa tulisan, tidak harus berupa barang, tidak harus berupa benda, namun semangat pun adalah reward yang sangat dibutuhkan oleh seorang siswa ketika mereka sedang terpuruk, ketika mereka sedang datang masa bosannya dalam pembelajaran di dalam kelas. Kemudian poin nomor 5, menciptakan aktivitas di dalam kelas yang melibatkan siswa. Artinya kita memberikan mereka pembelajaran atau metode yang bervariasi dengan games, dengan kuis yang menyenangkan, yang mengaktifkan suasana kelas lebih ceria, lebih senang, lebih bahagia di dalam kelas ketika guru pada mata pelajaran tersebut datang. Mereka antusias, bergemuruh, bersuara menyambut guru tersebut. Kemudian motivasi siswa. Motivasi siswa dalam belajar tentu sangatlah diperlukan karena pada masa-masa yang sekarang siswa di umur 10 sampai belasan tahun bahkan sampai puluhan tahun ke depannya adalah masa-masa mereka untuk terus tekun belajar. Namun di samping itu ada motivasi yang menggerakkan hati mereka untuk terus untuk menuntut ilmu. Motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh diri sendiri dan lingkungan, khususnya perhatian dari orang tua dan guru. Nah, disinilah peran orang tua tersebut ada dalam motivasi siswa. Dan ketika sudah datang ke sekolah adalah perhatian dari guru yang memberikan motivasi kepada siswa. Di sini pendidik memiliki peran penting dalam memberikan motivasi kepada siswa untuk semangat dalam belajar. Pendidik dituntut untuk lebih mengenal siswa di dalam kelas. Karena setiap kelas ada siswa yang memiliki pemahaman-pemahaman yang berbeda di dalam pembelajaran. Interaksi pendidik dalam proses pembelajaran juga harus tepat menggunakan metode atau teknik mengajar yang bervariasi untuk menciptakan suasana ruang kelas yang nyaman dan kondusif, tidak membosankan tentunya. Itulah mengapa di slide sebelumnya saya jelaskan proses pembelajaran juga harus peran guru harus mengajar dengan bervariasi untuk menciptakan ruang kelas yang nyaman, yang tidak membosankan tentunya. Jadi kesimpulan dari presentasi saya pada sore hari ini,
yaitu peran pendidik dalam memotivasi siswa untuk belajar sangatlah penting. Motivasi adalah keadaan internal dari dalam diri siswa itu sendiri dan eksternal dari luar atau lingkungan yang dapat mendorong siswa untuk semangat belajar, seperti halnya perasaan menyenangi materi belajar bahasa Inggris khususnya dan kebutuhan materi tersebut untuk kehidupannya di masa depan. Karena bahasa Inggris adalah salah satu bahasa internasional sekarang. Tentu 10 tahun, 20 tahun ke depan kita tidak tahu bagaimana keadaan Indonesia akan menjadi negara wisatawan yang akan terus maju melalui Asia ke depannya nanti. Pemahaman seorang pendidik adalah hal yang utama dalam menyampaikan materi yang akan disampaikan. Tentu pendidik harus memahami sebelumnya apa sih yang akan disampaikan, apa sih metode yang akan diberikan kepada siswa-siswi yang ada di dalam kelas. Pemahaman seorang pendidik adalah hal yang utama dalam menyampaikan materi yang akan disampaikan, mampu menghadapi situasi pada saat siswa mengalami kebosanan, mengantuk, kejenuhan dalam pembelajaran, serta memberikan apresiasi pada siswa yang dapat menunjukkan hasil pembelajaran baik secara lisan maupun tulisan. Baik, maksud yang di poin terakhir adalah mampu menghadapi situasi pada saat siswa mengalami kebosanan. Kembali lagi kepada poin yang pernah saya sampaikan tadi, yaitu seorang pendidik harus menciptakan metode pembelajaran yang bervariasi. Jadi pendidik di sini di SMA 9 tentunya pada guru pamong saya sendiri memiliki metode pembelajaran yang sangat bervariatif. Itu menjadikan siswa ketika guru bahasa Inggris datang, mereka sangat antusias, mereka ceria karena mereka diajak belajar sambil bermain. Artinya apa? Mereka diajak tidak hanya melihat buku, tidak hanya melihat materi, namun diajak untuk bervariasi dalam pembelajaran. Tentu mereka saling berdiskusi, saling uh, tentu mereka diajak berdiskusi untuk lebih mengenal lagi apa sih bahasa Inggris itu. Itu saja, mungkin cukup sekian dari presentasi saya pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Hairazi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah TEFL 2023 pada semester ini. Dan terima kasih banyak saya ucapkan kepada orang tua yang terus memotivasi saya, yang terus memberikan saya semangat untuk menyelesaikan tugas di sekolah maupun di kampus. Dan terima kasih banyak saya ucapkan pula kepada teman-teman semuanya yang telah membantu saya untuk memotivasi saya lagi, memberikan saya semangat untuk menyelesaikan pengenalan lapangan persekolahan pada tahun ini. Sekian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.